Fakta baru terkait pengusutan kasus tewasnya Brigadir J kembali diungkap oleh Komnas HAM. Ternyata Irjen Ferdy Sambo datang sehari lebih awal dibandingkan dengan rombongan sang istri. Hal ini sekaligus menganulir keterangan sebelumnya yang menyebut Ferdy Sambo datang di hari yang sama. Dikutip dari Kompas.com, informasi ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangannya pada Kamis 4 Agustus. Taufan mengakui pihaknya sempat salah mengira waktu kedatangan Ferdy Sambo ke rumahnya di Duren 3. Namun setelah melakukan pengecekan kembali pada bukti terbaru, ternyata Ferdy Sambo datang sehari sebelum kejadian, yakni Kamis 7 Juli menggunakan pesawat. Sedangkan rombongan istri Ferdy Sambo pulang ke Jakarta saat hari naas tersebut. Ferdy Sambo pergi ke Magelang dalam rangka merayakan peringatan hari pernikahan dengan sang istri. Menurut Taufan, bukti baru tersebut berupa foto-foto kegiatan Ferdy Sambo bersama istri dan ajudannya di Magelang. Masih dikatakan Taufan, dalam foto tersebut semua masih terlihat baik-baik saja, termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan mereka berangkat ke Jakarta. Terkait dengan pengusutan kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan membuka hasil penyidikan setelah semua proses selesai. Listio juga mengatakan dirinya sudah mengetahui siapa saja personel kepolisian yang mengambil CCTV rusak di kediaman Ferdy Sambo. Sejauh ini sudah ada 25 anggota kepolisian yang diperiksa oleh Inspektorat Khusus atau IRSUS dengan dugaan tidak profesional. 4 diantaranya bahkan berada di tempat khusus. Tim dari Mabes akan kemari dari balistik untuk menyampaikan hasil uji balistik mereka. Kita juga sebenarnya masih menunggu yang tempoh hari kan ada pemeriksaan terkait cyber forensik digital. Kita baru dapat sebagian dan kita juga masih menunggu. Ya mudah-mudahan besok juga bisa sekaligus. Kalau nggak terpaksa kita tunggu lagi untuk melengkapi bahan-bahan terkait dengan komunikasi di antara orang-orang yang ada dalam tempat kejadian perkara itu maupun yang terkait dengan TKP itu. Status Baradae udah tersangka Pak, uji balistik masih dilakukan Pak? Oh iya, ini tugas Komnas HAM ini ada 2, ya banyak orang perlu dikasih penjelasan. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang 39 1999 itu melakukan penyelidikan pemantauan kalau ada dugaan pelanggaran HAM ya. Bukan pelanggaran HAM berat, kalau HAM berat itu kaitannya dengan Undang-Undang 26 tahun 2000. Tapi dugaan pelanggaran HAM. Nah, ada orang meninggal, ya kan? Ada orang yang dia mengadu bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Jadi karena itu ada dugaan kan? Karena itulah kita masuk melakukan pemantauan penyelidikan. Di samping itu kan ada dugaan penyiksaan, itu juga ada konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam hak asasi itu ada yang disebut sebagai access to justice. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan hukum. Ditandai dengan apa? Fair trial. Jadi kita kaitkanlah itu dengan tugas yang satunya lagi, pengawasan. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan termasuk nanti proses peradilannya itu berjalan dengan fair atau tidak? Kalau misalnya ada yang tidak fair, maka kita katakan itu sebagai pelanggaran hak asasi. Tapi kalau dia berjalan dengan fair, maka berarti seluruh norma asasi terkait dengan fair trial, access to justice itu dipenuhi. Dalam ranah itu kami bekerja. Tentu berbeda dengan tim sus dan penyidik. Nah sekarang tim sus, penyidik sudah menyatakan Baradae tersangka. Dia tidak bertentangan dengan apa yang kami temukan kan. Pada kami kan Baradae memang mengakui bahwa dia yang menembak. Walaupun kami tentu harus mencari lagi keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain, apakah hanya dia sendiri? Itu pertanyaan. Tapi sekarang dengan ditetapkan sebagai tersangka, ya menurut kami itu adalah wewenang dari penyidik dan kita tentu menghargai, sejalan juga dengan temuan kami bahwa memang dia mengakui penembakan itu.